Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan lalu, yaitu Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita telah membahas tentang air, bejana. Kemudian kita lanjut dengan bahasan menghilangkan najis. Pada pembahasan pekan sebelumnya saya menyebutkan kalau hari ini tentang wudhu, namun ternyata ada yang terlewat. Kita membahas tentang najis, ada kurang lebih sekitar 8 hadis. Nanti kita akan lihat pembahasannya. Artikelnya nanti bisa lihat di halaman depan ormeso.com, ada di bagian bawah. Itu tentang artikel tentang menghilangkan najis tersebut, ada juga tersedia dalam bentuk PDF. Ya, tersedia dalam bentuk PDF. Nanti para jamaah bisa mendownloadnya dan membacanya langsung. Dan kami sekali lagi membuka sesi pertanyaan nanti terakhir. Silakan telepon ke 0812 281 85131 di 0812 281 85131. Baik. Ya. Silakan untuk dibaca. Monggo. Bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Dalil najisnya khamr, hadis ke-24. Nah, lihat. Kita pertama kali disebutkan dalam pembahasan Bulughul Maram tentang najis, kita bahas tentang khamr. Ya, silakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamr, minuman memabukkan yang dijadikan cuka. Beliau bersabda, tidak boleh. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, Kitab Thaharah bab izalatin najasa wa bayaniha. Kita bersuci bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Yang pertama adalah hadis. Pokoknya di sini ada 2, 4, 6, ya 8 hadis. Ya, kita bahas 8 hadis tentang najis ini. Yang pertama tentang khamar. Apakah khamar itu najis ataukah tidak? Ditanya tentang khamar, minuman yang memabukkan, yang dijadikan khal, dijadikan cuka. Beliau bersabda, la, tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, nanti di bawahnya ada keterangan, sekaligus kita lihat keterangan juga khamar itu apa, plus hukum jual beli khamar. Ya, hukum jual beli khamar bagaimana? Baca. Faedah hadis. Yang pertama, khamr adalah segala sesuatu yang menutupi akal dari segala yang diperas atau direndam, baik berasal dari anggur, kurma, atau selainnya. Nah, lihat ya, khamr ini pokoknya sesuatu yang menutupi akal. Jadi orang itu dalam keadaan tidak sadar. Orang itu dalam keadaan tidak sadar, bentuknya bisa jadi ada buah-buahan yang diperas atau ada yang direndam. Ya. Istilah kita difermentasikan, baik berasal dari anggur, ada dari kurma atau selainnya. Terus yang kedua, khamr di masa silam bisa dijadikan cuka. Nah, dulu khamr itu dijadikan cuka. Karena mungkin tidak ada cara cepat untuk mengubah khamr jadi cuka tadi. Khamr berubah menjadi cuka, ini dulu itu dengan proses alami dan juga ada proses campur tangan manusia. Nah, kalau kita simpulkan dari sini, berarti khamr di masa silam dijadikan cuka.
Namun kalau saat ini, industri saat ini untuk menghasilkan cuka tentu tidak jalan membuat khamar terlebih dahulu, karena ya dari sisi cost, waktu, ya itu tidak menguntungkan dengan menggunakan khamar di sini jadikan cuka. Yang ada prosesnya itu dari pertama kali ada glukos, kemudian misalnya dari tebu, kemudian diubah menjadi alkohol, kemudian alkohol diubah menjadi aldehid, kemudian diubah menjadi asam asetat. Ada proses seperti itu bertingkat-tingkat. Dan ini proses yang memakan waktu lebih cepat dibandingkan dengan proses di masa silam. Sehingga kalau pertanyaannya untuk cuka saat ini pembahasan yang berbeda ya. Pembahasan yang berbeda dengan pembahasan kita bahas cuka di masa silam. Tentu saya tidak disamakan karena prosesnya pun ini bukan, cuka saat ini bukan dibuat dari khamar. Ya, namun dari glukos, dari alkohol. Alkoholnya juga ini bukan alkohol khamar, namun alkohol yang sifatnya itu sebenarnya dia toksik sih, bahan beracun. Ya, memang murni alkohol, kemudian diubah, diolah ya sampai dapat cuka yang kita konsumsi saat ini. Nah, terus yang ketiga. Khamr itu najis berdasarkan hadis ini. Juga surah Al-Maidah ayat 90. Inilah yang menjadi pegangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sebagian ulama berpendapat bahwa khamr itu suci walau mengonsumsinya tetap haram. Khamr itu najis. Ya, kalau berdasarkan hadis ini khamr itu najis. Juga para ulama itu berdalil, ini jumhur ya kebanyakan ya, dengan ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, maisir, perjudian, wal ansab, berhala, wal azlam, undian dengan anak panah, rijzun, itu kotor, maksudnya najis. Min amali syaitan, termasuk amalan syaitan, fastanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini jadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa khamr itu najis. Nah, terus sebagian ulama berpendapat bahwa khamr itu suci walau mengonsumsinya tetap haram. Berarti ada dua kubu di sini ya. Ada yang menyatakan itu najis, ini pendapat jumhur kebanyakan ulama, dan ada yang mengatakan khamr itu suci. Kalau belakangan ini seperti Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya. Ya, itu menganggap khamr itu suci. Walau mengkonsumsinya, sepakat yang berpendapat suci maupun najis itu mengatakan khamr itu haram. Terus. Keempat, jika khamr berubah menjadi cuka dengan campur tangan manusia, bukan berubah sendirinya, khamr tersebut tetaplah najis. Jika khamr berubah menjadi cuka dengan campur tangan manusia, ingat ya, bukan berubah sendirinya. Nah, menurut pendapat tadi yang menyatakan najis, maka khamr tersebut tetaplah najis. Nah, sekarang kita lihat catatan. Catatan, alkohol bukanlah khamr. Nah, lihat, alkohol itu bukan khamr. Ya, alkohol dengan jenis-jenisnya, ada metanol, etanol, propanol, butanol. Ya, itu bukan khamr. Karena lihat, Nabi SAW tidak pernah mendefinisikan, Nabi tidak pernah mengatakan khamr itu langsung identik pada alkohol. Enggak. Nabi cuma mengatakan kullu muskirin khamrun. Coba lihat di bawahnya. Selanjutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang definisi khamr. Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan. Nah, khamr itu cuma disebut segala sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, saya bacakan hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu masuk khamar. Lalu segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wa man syaribal khamra fid dunya, siapa yang minum khamr di dunia, famata, lalu dia meninggal dunia, wa huwa yudminuha,
Dia dalam keadaan terus-menerus meminumnya, kecanduan. Lam yatub. Dia tidak bertobat. Lam yashrabha fil akhirah. Maka dia tidak akan menikmati atau meminum khamar yang penuh kenikmatan nanti di akhirat. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, terus perbedaan dalam hukum khamar itu najis atau suci tidaklah berpengaruh pada hukum jual beli khamar. Nah, lihat ya, perbedaan dalam hukum khamar itu najis atau suci tidaklah berpengaruh pada hukum jual beli khamar. Saya ulang, perbedaan tadi kita akan bahas ada khamar itu ada yang nyatakan najis, ada yang katakan suci. Ini tidak berpengaruh pada jual beli khamar. Karena jual belinya tetap haram. Jual beli khamar walaupun mungkin khamar menurut sebagian ulama katakan itu suci. Bir dan sekelasnya itu katakanlah itu suci. Tetap jual belinya itu haram. Coba lihat perkataan Ustaz Irwandi berikut ini. Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi mengatakan para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjualbelikan dan mengonsumsi khamar hukumnya haram. Ya, memproduksi haram berarti yang punya pabrik ya dia punya penghasilan yang haram. Memperjualbelikan yang lakukan jual beli, yang jadi distributor, yang punya warung, yang beli, terus yang mengkonsumsi, ya, yang minum jadi pecandu, ataupun sekali minum, ataupun coba-coba, ataupun coba satu tetes. Ah, ini mabuk atau tidak ya? Karena Nabi SAW katakan ma'askaro kasiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak itu mabuk, maka sedikit saja dikonsumsi juga tetap haram. Saya ulang ya, segala sesuatu yang dikonsumsi ketika banyak itu mabuk. Dia minum baru mungkin 2 botol baru mabuk. Maka minum sedikit saja, dia cuma ambil gelas kecil saja. Kan gelas-gelas khamar tuh ada yang kecil-kecil kayak gini ya. Dia minum kayak gini saja, coba, tapi tidak mabuk, tetap haram. Namun ingat kaidah ini beda dengan alkohol ya. Alkohol kita tidak masukkan kaidah ini. Sekali lagi, jangan dipahami alkohol itu khamar dulu. Pendapat yang tepat, alkohol itu bukanlah khamar. Alkohol itu zat sendiri, khamar itu sendiri. Walaupun dalam khamar ini ada kandungan alkoholnya, namun tidak bisa disamakan karena alkohol ini punya berbagai macam jenis. Ada yang merupakan senyawa kimia, yang ada gugus fungsionalnya OH gitu. Ada yang alkohol beverage, minuman beralkohol. Ada yang kita sebut alkohol itu identik dengan etanol. C2H5OH itu ya, rumus kimianya. Ada identik dengan etanol tadi. Maka tidak bisa disamakan karena alkohol itu macam-macam. Gak bisa dipukuli rata semuanya. Kalau kita lihat di sesuatu langsung ada alkoholnya langsung khamar. Oh, ini enggak ada pernah orang membuat misalnya buat apa ya, parfum lah, parfum. Situ ada kandungan alkoholnya itu ambil dari khamar. Itu enggak ada cerita kayak gitu. Ya, dari sisi kos pembuatan mubazir. Ngapain capek-capek nunggu khamar keluarnya lama? Kemudian dipakai untuk kandungan dalam parfum itu misalnya. Nah, ini jelas tidak logis secara hitungan kos dari sisi ekonomi teknik misalnya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, khamar sudah. Kesimpulannya, khamar itu najis menurut jumhur, namun sebagian ulama menyatakan itu suci. Kemudian, khamar dirubah jadi cuka jika berubah dengan sendirinya saja, tanpa campur tangan manusia maka jadi suci. Namun kalau bukan campur tangan manusia, namun bukan campur tangan manusia berubah dengan sendirinya maka jadi suci. Namun kalau campur tangan manusia jadi najis. Jual beli khamar tetap haram walaupun zatnya itu kalau sebagian ulama katakan itu suci. Baik, sekarang kita lihat najisnya keledai yang tidak liar.
najisnya keledai yang tidak liar. Hadis ke-25. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika hari perang Khaybar, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha, kemudian beliau berseru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya Innallaha wa rasulahu yanha nikum an luhumil humuril ahliyati. Ya, baca artinya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian sekalian memakan daging keledai negeri yang tidak liar, karena ia kotor. Nah, ini lagi perang Khaybar. Ya, ini lagi bicarakan perang apa? Khaybar. Itu terjadi pada akhir Muharram tahun ke-7 Hijriah. Coba lihat faedah hadis. Faedah hadis. Yang pertama, perang Khaybar itu terjadi pada akhir Muharram tahun ke-7 Hijriah. Khaybar itu jaraknya 260 km dari Madinah. 260 km jarak yang jauh ya. Nah, perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Dan perang Nabi SAW mulai dari perang Abwa tahun ke-2 Hijriah. Lalu perang besar yang lainnya perang Badar. Lalu perang berikutnya di tahun ke-3 Hijriah itu ada perang Uhud ya, dan seterusnya. Nah, terus yang kedua. Keledai yang tidak liar itu haram. Daging, darah, kencing, dan kotorannya dihukumi najis. Nah, keledai yang tidak liar. Kalau yang liar malah halal ya. Namun kalau keledai yang tidak liar itu haram. Daging, darah, kencing, dan kotorannya dihukumi najis. Terus ketiga. Keringat, bekas minum atau makan, dan air liur keledai yang tidak liar adalah suci. Keledai ini dianggap seperti kucing yang sulit dihindari dan berada di sekitar kita. Namun kalau itu haram, tetapi keringat, ya, mungkin dekat-dekat keledai tadi, terus bekas minumnya, dia jilatin minuman, atau bekas makannya, ada sesuatu yang dia makan, yang berarti ada di mulutnya juga ya. Ya, mulutnya ini seperti halnya kucing, gitu juga air liurnya kayak kucing lah. Ini tidak najis, keledai yang tidak liar ini tidak najis, dia suci untuk badan-badannya tadi. Keledai ini dianggap seperti kucing yang sulit dihindari dan berada di sekitar kita, karena dulu keledai ini kan dijadikan kendaraan. Ya, keledai itu dijadikan kendaraan sebelum kita itu seperti ini ada motor, ada mobil. Nah, itu dijadikan dijadikan alat kendaraan di masa silam. Nah, jadi kesimpulannya keledai yang tidak liar najis. Kemudian kesimpulannya lagi, namun keringatnya, bekas minumnya atau makannya, dan air liur keledai tadi ya dihukumi suci. Sekarang air liur unta. Sucinya air liur unta. Hadis ke-26. Ya, wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qol khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahahu. Amr ibnu Kharijah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu kami di Mina, sedang beliau berada di atas hewan kendaraannya, dan air liur binatang tersebut mengalir di atas pundakku, dikeluarkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan dinilai hadis sahih. Nah, lihat ya, air liurnya itu jatuh di atas pundakku. Ya, air liur dari unta dari binatang itu, kalau di sini tidak ditegaskan ya. Namun yang jadi hewan tunggangan dulu, yang ini mungkin dalam riwayat yang lainnya itu ditegaskan itu unta. Ya. Dan Nabi SAW itu berkhutbah di atas kendaraan. Ya, karena yang sering dipakai oleh Nabi SAW kan unta. Maka faedah hadis. Faedah hadis. Yang pertama, air liur atau ludah unta tidaklah najis. Air liur atau ludah unta itu tidaklah najis. Ingat, dan unta itu termasuk hewan yang halal dimakan. Ya, unta itu termasuk hewan yang halal dimakan. Air liurnya tidak najis. Terus yang kedua. Sholat di kandang unta terlarang berdasarkan hadis lainnya. Nah, namun sholat di kandang unta itu terlarang.
Nah ya, disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, yang dimaksud ini beliau menunggangi rahilatihi. Rahilah di sini kendaraan berupa unta, baik jantan ataupun betina. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, inilah tahta naqati Rasulillah SAW yasilu alayya lu'abiha. Yasilu alayya lu'abuha. Kemudian ini dikatakan oleh Anas, aku berada di bawah beliau. Tadi kan kalau ini Amr bin Kharijah. Kalau ini Anas katakan, aku berada di bawah unta Rasulullah SAW, kemudian aku terkena air liurnya. Nah, disebut unta. Jadi tambahan dalam riwayat yang lainnya kita katakan itu unta. Nah, terus sholat di kandang unta itu terlarang karena hadis yang lainnya. Jadi berbeda ya hukum untuk sholat di situ. Karena hadis yang lainnya bagaimana? Coba baca dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wa su'ila anis shalah fi mabarikil ibil, faqala la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyaitan. Wa su'ila anis salati fi marabidil ghanami faqala sallu fiha fa innaha barakatun." Baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sholat di tempat menderumnya unta. Beliau menjawab, jangan sholat di tempat menderumnya unta karena unta biasa memberikan was-was seperti setan. Beliau ditanya tentang sholat di kandang kambing. Silahkan sholat di kandang kambing. Di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan. Ya, di sini riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad. Terus di bawahnya lagi keterangan. Dilarang sholat di kandang unta, di mana disebut dalam hadis bahwa unta itu dari setan. Maksudnya adalah unta itu beramal seperti amalan setan dan jin, yaitu sering memberikan gangguan pada hati orang yang sholat. Nah, sering memberikan gangguan pada hati orang yang sholat. Terus cara menghilangkan mani pada pakaian. Hadis ke-27 ya. Cara menghilangkan mani pada pakaian. Nah, sekarang kita bahas hadis ke-27 dan 28. Ini tentang mani. Mani itu najis atau suci sih? Kita lihat hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilul mani summa yakhruju ila salati fi dzalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi, muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-28, wali muslimin laqad kuntu afrukuhu min thawbin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi, wa fi lafdin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi zufuri min thawbihi. Coba ini hadis dari Aisyah, baca. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci bekas mani lalu keluar untuk menunaikan sholat dengan pakaian tersebut, dan saya masih melihat bekas cucian itu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, aku benar-benar pernah menggosok bekas mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sholat dengan pakaian tersebut. Dalam lafaz lain, hadis riwayat Muslim, aku benar-benar pernah mengerik mani kering dengan kukuku dari pakaian beliau. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Mani itu hukumnya suci atau najis? Coba lihat. Yang pertama, mani manusia itu suci, bukan najis. Inilah pendapat yang masyhur menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, jadi mani itu suci. Ya, alasannya nanti lihat di bawah. Terus. Kedua, sucinya mani disebabkan mani diperlakukan dengan digosok dalam keadaan kering, lalu dipakai untuk sholat tanpa mencuci. Nah, cuma digosok. Ya, ini tidak dihilangkan sepenuhnya, tidak seperti kita hilangkan kencing gitu, digosok-gosok gitu, enggak. Ya, tidak seperti itu. Namun cuma diperlakukan dengan digosok dalam keadaan kering, jadi dikerik aja. Lalu dipakai untuk sholat tanpa mencuci, jadi tidak dicuci lagi dengan air gitu. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, Aisyah benar-benar mengabdi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengabdian Aisyah itu sampai pakaian Rasulullah yang ada maninya tadi beliau cuci atau beliau kerik. Nah, terus hadis ke-29 ini tentang kencing. Nah, ini terutama yang punya anak, ya, punya anak bayi. Nah, ini perlakuan kencing terhadap kencing bayi di hadis ke-29. Ya. Cara membersihkan pakaian dari kencing bayi laki-laki dan perempuan. Kencing bayi laki-laki dan perempuan. Terus, wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu, qala
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Al-Hakim. Dari Abu As-Samh radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Ya, hadis ini kesimpulannya punya penguat. Ya, Al-Bukhari mengatakan bahwasanya hadis Abu Samah ini hasan. Lihat ya. Bekas air kencing bayi perempuan dicuci. Dicuci sampai hilang berarti. Bekas air kencing dari bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Nah, sekarang kita lihat faedah hadisnya. Yang pertama, ada perbedaan perlakuan antara kencing bayi laki-laki dan perempuan. Kencing bayi laki-laki cukup diperciki tanpa mesti dicuci dan diperas. Sedangkan kencing bayi perempuan dicuci sebagaimana kencing lainnya. Ada perbedaan perlakuan antara kencing bayi laki-laki dan perempuan. Nih ibu-ibu ini pahami baik-baik jika memiliki bayi ya. Kalau kencing bayi laki-laki cukup diperciki, diberi keringanan. Diperciki. Jadi ini misalnya selimut gitu ya. Diperciki. Nah. Atau misalnya, ini paling repot tuh kalau ibu-ibu untuk sholat. Ya, di gamisnya cukup diperciki. Nanti ada syaratnya ya di bawah. Kalau kencing bayi perempuan itu dicuci. Sebagaimana kencing lainnya. Ya. Namun ingat, di sini penjelasannya bukan berarti kencing bayi ini laki-laki maupun perempuan jadi suci. Bukan. Cuma cara membersihkan. Itu berbeda pembahasannya ya. Ini cuma cara membersihkannya. Terus yang kedua. Dalam hadis Ummu Qais. Berarti hadis yang lainnya ya. Kalau ini kan hadis Abu Samah. Hadis Ummu Qais. Dalam hadis Ummu Qais ada tambahan bahwa ini berlaku jika bayi laki-laki belum mengonsumsi makanan. Maksudnya makanan bukan jadi pokok konsumsinya. Konsumsi pokoknya masih air susu. Nah, dalam hadis Ummu Qais ada tambahan bahwa ini berlaku jika bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Berlaku jika berlaku pada ya, bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Maksudnya makanan bukan jadi pokok. Ingat ya, makanan bukan jadi pokok. Tetapi dia masih mengkonsumsi ASI. Walaupun mungkin cuma 1-2 kali dia dicoba makan ini gitu. Ya. Misalnya pas lahir juga kan dikasih makan juga, ada tahnik, ada kurma masuk gitu ya. Namun dia masih pokoknya tetap ASI. Nah, kalau bayinya masih seperti itu dalam hadis Ummu Qais, nah itu dikaitkan dengan itu. Termasuk ini kalau ada bayi yang minum susu kaleng. Ya, susu kemasan ya, bukan air susu ibu ya. Yang jelas dia masih butuh pada pokoknya itu ASI. Maka diperlakukan bayi laki-laki ini kencingnya diperciki. Sedangkan kalau sudah mengkonsumsi dia jadikan makanan, sekarang sudah makan bubur, sekarang sudah makan nasi, ya tidak diperlakukan lagi seperti itu. Nah, ini karena gabungan dengan hadis apa? Hadis Ummu Qais. Ya, terus. Ketiga, kencing bayi laki-laki diperlakukan berbeda dengan kencing bayi perempuan karena beberapa sebab. Nah, kencing bayi laki-laki diperlakukan berbeda dengan kencing bayi perempuan karena beberapa sebab. Ya, terus. Yang pertama, bayi laki-laki lebih sering digendong, maka kencingnya menyulitkan. Bayi laki-laki itu lebih sering digendong. Ini kenapa kok dipilih bayi laki-laki? Kenapa kok tidak dua-duanya diperlakukan sama gitu? Sebab pertama, bayi laki-laki itu lebih sering digendong, dibawa kemana-mana daripada bayi perempuan. Intinya gak bisa anteng, gak bisa tenang. Terus. Yang kedua, kencing bayi laki-laki tidak pada satu tempat. Nah, tidak satu tempat itu, dia kencing mana-mana itu. Agak merepotkan sekali. Terus yang ketiga, kencing bayi perempuan lebih khabith atau kotor dan lebih bau dibanding kencing bayi laki-laki. Nah, ini kata Imam Ibnul Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqqi'in. Nah, itulah yang jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan di situ. Ya. Ya, terus ada lagi. Faedah yang keempat, kencing bayi laki-laki tetap najis. Kencing bayi laki-laki tetap najis, ya. Ya, kencing bayi laki-laki itu tetap najis.
Ya, terus. Kelima, kotoran atau tinja dari bayi tetap najis antara bayi laki-laki dan perempuan, tidak berbeda. Saya baca dulu. Kencing bayi laki-laki tetap najis. Jadi kita bicarakan cara membersihkannya, bukan kita bicarakan najisnya. Najisnya tetap najis. Namun ada keringanan ketika mencucinya. Terus yang kelima, kotoran atau tinja dari bayi tetap najis. Jangan nganggap ini nanti diperciki lagi sama seperti bayi laki-laki tadi yang masih mengkonsumsi ASI. Terus dianggap itu sama, diperlakukan juga diperciki saja. Oh enggak kayak gitu para ulama katakan. Ya. Jadi itu kesimpulannya untuk kencing bayi laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam. Terus hadis ke-30. Cara mencuci pakaian dari darah haid. Nah, ini muslimah harus perhatikan ini. Ini ada pada 2 hadis nih ya. Nah, 2 hadis yang kita bahas terakhir nih. Baru nanti saya tambahkan dengan ada pembahasan najis yang masih dimaafkan. Lihat, wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidhi yusibu thawba tahuttuhu summa takrusuhu bil ma'i summa tanhaduhu summa tusalli fihi, muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian, engkau kikis, engkau gosok dengan air, lalu siramlah, baru kemudian engkau boleh sholat dengan pakaian itu, muttafaqun alaih. Engkau kikis, engkau gosok dengan air, lalu siramlah, baru kemudian engkau boleh sholat dengan pakaian itu, muttafaqun alaih. Ini tadi membicarakan tentang darah haid. Ini kena pakaian. Cara membersihkannya dikikis, digosok, disiram, baru kemudian pakai untuk sholat. Nah, terus lihat faedah hadis. Yang pertama, darah haid itu najis, wajib dicuci, baik darah haid tersebut banyak atau sedikit. Darah haid itu najis. Ingat ya, najis. Wajib dicuci. Baik darah haid tersebut banyak atau sedikit. Ya, terus. Kedua, darah yang lainnya juga dihukumi najis berdasarkan hadis ini, sebagaimana pendapat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap semua darah itu najis berdasarkan hadis ini. Jadi apa dalilnya kalau darah itu najis? Ya ini. Bukan hanya darah haid saja, karena umum yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Terus. Ketiga, wajib membersihkan pakaian dari darah haid. Wajib membersihkan pakaian dari darah haid. Yang keempat. Pakaian yang telah dicuci dari darah haid boleh dipakai untuk sholat. Pakaian yang telah dicuci dari darah haid boleh dipakai untuk sholat. Ya. Kan sudah bersih. Najis kan sudah hilang. Maka pakaian tersebut bisa dipakai lagi untuk sholat. Sama seperti kencing. Kena pakaian kita. Taruhlah kita bahas tadi kencing bayi. Terus sudah dicuci. Bersih. Sudah dicuci bersih. Maka boleh dipakai lagi untuk sholat. Terus nomor 5. Jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan pendapat terkuat dalam mazhab Hambali berpandangan bahwa untuk membersihkan najis harus dengan menggunakan air. Cairan lainnya tidak bisa menggantikan air. Pendapat lainnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan najis dibolehkan, tidak dikhususkan pada air saja. Pendapat kedua ini dipilih oleh ulama Hanafiyah dan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tentang menghilangkan najis tadi, apakah harus dengan air ya? Ada beda pendapat. Namun yang jelas kalau haid kan lebih pas kalau kita gunakan air. Karena itu lebih menghilangkan najisnya lebih cepat. Daripada kalau kering saja ya zatnya ya najis itu masih tetap ada gitu. Beda kalau dengan kencing ya. Kencing misalnya ada yang kencing di tanah dibiarin saja. Ada kencing yang meresap ke tanah. Kemudian ada yang menguap. Ya, kemudian tinggalin beberapa hari gitu ya hilang gitu. Sama ada kencing bayi itu kena sofa, sofanya dibawa keluar kemudian dikeringkan, ya beberapa hari itu kan menguap hilang gitu. Hilang bau, rasa atau warnanya, maka hilanglah najis tadi. Terus hadis ke-31 tentang najis yang dimaafkan. Dimaafkan sisa warna dari darah haid. Nah, sisa warna
pakaian tadi sudah dicuci, warnanya masih kelihatan, itu bekas darah haid. Bagaimanakah pakaian ini? Ya, kita lihat wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat khawlatu ya Rasulullah fa illam yadhhabid damu yakfiki yakfikil ma'u wala yadurruki atharuhu. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaifun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Khawlah bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun darah itu tidak hilang," beliau menjawab, "Engkau cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak mengapa bagimu." Dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang lemah. Ya, kesimpulannya hadis ini sahih menurut Syekh Al-Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Khawlah bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun darah itu tidak hilang?" Beliau menjawab, "Engkau cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak mengapa bagimu." Tidak mengapa di sini berarti dimaafkan bagimu. Ya, ini ketika Khawlah itu bertanya. Terus faedah hadis. Yang pertama, darah yang membekas pada pakaian setelah pakaian yang terkena haid benar-benar dicuci itu dimaafkan. Yang dianggap najis adalah bentuk najisnya. Yaitu warna darah yang membekas pada pakaian setelah pakaian yang terkena haid itu benar-benar dicuci itu dimaafkan. Yang dianggap najis itu adalah bentuk najisnya. Nah terus. Kedua, darah haid dihilangkan dengan air dan penggosok yang lancip. Kalau dicuci demikian, maka bekas warna yang tersisa tidaklah masalah. Ya, jadi digosok ya. Bentuk najisnya harus hilang. Terus. Ketiga, ada keringanan dalam masalah najis karena pembahasan di sini menunjukkan pemaafan dari syariat. Nah, tadi kan dicuci masih ada bekas warna. Bekas warnanya dimaafkan. Berarti dari sini para ulama katakan ada bentuk najis. Iya, kita katakan itu najis, namun ada bentuk najisnya yang dimaafkan. Nah, sini ada saya ringkasin dari Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, ada 9. Coba kita baca beberapa bentuk najis yang dimaafkan adalah 1. Percikan kencing yang sedikit yang sulit dihindari, baik yang terkena badan, pakaian, atau suatu tempat. Percikan kencing yang sedikit. Percikan kencing yang sedikit. Yang terkena badan, pakaian, atau suatu tempat. Ini jika dengan catatannya sulit dihindari. Ini kejadiannya karena ada kisah, ini ditegur oleh sahabat yang lainnya. Dia itu kencing, pakai botol. Ya, supaya dia menjaga-jaga, supaya kencing ini tidak tampias di tempat yang lainnya. Akhirnya ditegur. Ini sesuatu yang berlebihan gitu. Karena ada keringanan kalau memang kita sulit hindari itu. Namun kalau kita tahu itu najis, ya kita segera cuci. Ya, terus yang kedua. Sedikit dari darah dan muntah. Sedikit dari darah. Darah sedikit dimaafkan, muntah sedikit dimaafkan. Berarti kalau dibilang muntah itu masuk golongan najis di sini berarti muntah asalnya najis. Namun kalau muntah yang sedikit itu dimaafkan. Kecuali jika itu atas kesengajaan manusia, maka tidaklah dimaafkan. Sebagaimana dimaafkan pula darah luka dan nanahnya, walaupun banyak, dengan syarat itu keluar dari sendirinya, dengan sendirinya, bukan disengaja. Baik. Terus yang ketiga. Kencing hewan dan kotorannya yang terkena biji-bijian ketika hewan tersebut menginjaknya. Nah, ini bagi ulama Syafi'iyah yang menganggap kotoran hewan itu najis. Kencing hewan itu najis. Terserah yang halal dimakan atau yang haram dimakan ya. Kotoran kambing kalau menurut mazhab Syafi'i itu najis. Ini kalau berpendapat seperti itu maka nomor 3 ini berlaku. Namun kalau kita berpendapat kencing dan kotoran hewan itu tidak najis, maka tidak berlaku nomor 3 ini. Terus. Begitu pula kotoran ternak dan kencingnya ketika susunya diperah selama tidak banyak yang dapat merubah air susunya, atau najis dari hewan yang diperah yang jatuh pada susu ketika diperah. Ya, terus yang keempat. Kotoran ikan selama tidak merubah air. Kotoran burung di tempat yang sering disinggahnya karena sulit dihindari. Ya, kotoran burung di tempat yang sering disinggahinya karena sulitnya dihindari kotoran. Ya. Terus. Kelima, darah yang terkena pakaian jagal
Namun kalau darah tersebut banyak tidaklah dimaafkan. Begitu pula yang dimaafkan adalah darah yang menempel pada daging. Nah, kemarin ada yang menanyakan ini ada daging menempel darah. Nah, dimaafkan. Terus darah yang terkena pakaian jagal. Nah, itu kan sedikit. Ya, itu kan sedikit. Kecuali kalau banyak. Pasti sembelih kena pakaiannya semuanya gitu. Nah, ini baru najis. Namun kalau sedikit dimaafkan. Terus yang keenam. Mulut bayi yang tercampur dengan muntahnya ketika dia disusukan oleh ibunya. Nah, tadi kan kita sudah bahas muntah ya. Namun para ulama rinci ya, muntah itu dirinci jadi dua. Ada muntah yang masih mengeluarkan yang masuk. Artinya yang masuk gitu keluar gitu juga. Ini biasa kalau pada bayi itu susunya ya. Dia menyusui terus dia keluarkan itu lagi. Nah, muntahan ini masih suci. Namun kalau muntah itu berubah, masuk terus ya karena dia mabuk jalan, keluar muter-muter dalam perut, keluar dengan zat yang macam-macam. Kalau keluar lewat belakang itu najis, maka keluar dalam bentuk muntah lewat mulut juga dikatakan najis. Nah, namun ini mulut bayi yang tercampur dengan muntahnya tadi ketika disusukan oleh ibunya itu dimaafkan. Terus yang ketujuh. Air liur dari orang yang tidur yang keluar dari dalam perut pada orang yang biasa seperti itu. Air liur dari orang yang tidur. Nah, yang keluar dari dalam perut pada orang yang biasa seperti itu. Nah, itu dimaafkan juga. Terus. Kedelapan, lumpur di jalan yang terkena pakaian seseorang walaupun yakin di situ terdapat najis karena sulit dihindari sehingga dimaafkan. Ya, terus kesembilan. Bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir yang jatuh pada cairan seperti lalat, nyamuk, semut dengan syarat jatuh dengan sendirinya, tidak sampai merubah cairan tersebut. Nah, bangkai dari hewan misalnya lalat. Ini darah tidak mengalir ya, nyamuk, semut, ya tidak merubah cairan tadi. Maka dimaafkan bangkai tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini 8 hadis yang kita bahas pada subuh hari ini. Baik, selanjutnya seperti biasa kami buka kesempatan jemaah untuk bertanya. Bisa langsung ke 0812 281 85131. Ya, dan nanti siap-siap juga kami terima dari WA. Ya, WA dulu, setelah itu telepon barangkali, terus nanti Zoom sampai nanti jam 6:30 insyaallah. Monggo ada dari WA dulu silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, narkoba kan menutupi akal, apa termasuk homer? Narkoba berdasarkan ini masuk dari sisi homer, tapi nanti pembahasannya sendiri lagi. Ma khomarol akla ya, karena segala sesuatu yang menutupi akal ini jadi masalah. Ya, bisa jadi kita pakai dalil khamar, ada juga pembahasan sendiri tentang narkoba. Saya punya pembahasan ada di rumaisa.com tentang narkoba, pembahasan khusus. Ya, nanti bisa dikaji lebih jauh. Ya, terus. Bismillah Ustadz, bagaimana cara mensucikan najis khamar? Cara mensucikan najis khamar, kalau menurut pendapat yang katakan najis tadi, kalau najis itu asalnya tidak berubah ya. Najis ya gitu saja gitu. Kencing itu kan nggak berubah, cuma kita cuci. Maka kalau katakan mau merubahnya nggak bisa, kecuali tadi cuma dijadikan cuka, namun cuma berubah dengan sendirinya. Karena proses alami. Kalau proses alami maka zat yang baru yaitu cuka dihukumi suci. Terus ada telepon? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, dengan Pak siapa di mana? Dodi di Jakarta. Ya, silakan Pak Dodi. Mau bertanya tentang kopi luwak, Ustaz. Kopi luwak. Kotoran apakah luwak itu? Kopi luwak itu kan dia dari kotoran juga, kotoran luwak. Terus dibuat jadi kopi, apakah itu termasuk najis? Luwak makannya apa, Pak? Luwak itu biasanya makan apa? Nah, dari sisi hewannya tidak masalah. Kotoran yang ada ya itu tidak. Kita harus keluarkan kopi lagi mengalami fermentasi. Iya. Iya, berarti ketika keluar ya, dia keluar dari, taruhlah itu ada bawa kotoran juga. Kotoran itu tidak najis. Kotoran dari luwak tadi itu tidak najis. Terus dibersihkan lagi, keluar yang najis-najis keluar lagi gitu. Maka bersihlah
taruhlah itu katakan najis ya, kotoran tadi ya, maka bersihlah najis tadi, maka dibolehkan untuk mengkonsumsi, ya, karena dibersihkan. Sama seperti ini Pak, maaf, ini saya ceritakan logika saja, ini logika dari Ibnu Taimiyah ya. Kita itu pegang najis karena darurat seperti buang hajat, ya, buang hajat, kena kencing, kena kotorannya, kan kita cuci lagi, iya kan? Tangan kita kan setelah dicuci ya jadi suci, gitu. Tangan kita setelah dicuci itu kan jadi suci. Maka demikian juga dengan kopi luwak yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan tadi terus dikeluarkan. Taruhlah saya nganggap milih pendapat yang itu katakan najis untuk kotorannya ya. Kotorannya itu najis. Namun kan sudah mengalami pencucian. Dicuci tadi sehingga terselamatkan dari yang najis tersebut. Namun kalau kita nganggap kotorannya suci, ya sudah selesai berarti. Cuma dibersihkan biasa saja. Ya, dianggap bisa dikonsumsi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selanjutnya lagi lewat WA. Seorang wanita sampai masa sucinya dari haid pada waktu menjelang subuh, ia berniat puasa. Menjelang subuh berarti belum masuk subuh ya. Ya, terus? Maka ia makan sahur. Ya. Namun ia tidak mandi suci karena ia sangat dingin. Karena air sangat dingin. Ya. Qadarullah, dia tertidur sampai kesiangan. Nah, tertidurnya ini salah. Karena dia akhirnya ketinggalan tadi. Harusnya antara sahur dengan subuhnya ini masih dekat. Mungkin kesalahannya karena sahurnya terlalu malam. Harusnya sahurnya mepet subuh. Kalau sahurnya mepet subuh, tentu punya peluang dapati subuh, langsung dia mandi, kemudian sholat subuh, tidur. Gitu. Kesalahannya di sini karena dia tidak mau menunda sahur sampai menjelang subuh, tapi dia sahurnya itu mungkin jam 3, jam setengah 3, nah, akhirnya ketiduran. Ya. Kalau orang menjelang subuh baru makan sahur tidak ketiduran kayak begini. Ya. Terus lanjutan? Cuma minta nasihat. Ya, nasihatnya seperti itu. Jadi lain kali tidak diulangi lagi seperti tadi. Kesalahannya itu karena biasanya sahurnya itu jam 3 atau setengah 3. Beda kalau sahurnya itu setengah 4, jam 4 apalagi ya. Dia akan bersegera sahur ya. Walaupun nanti mandinya ini kan subuh suci ya. Sebelum subuh suci. Mandinya nanti pas azan subuh. Mandi sucinya itu pas azan subuh. Tetap boleh lanjut puasa. Ya, karena Nabi SAW itu ketika malam itu junub, subuhnya beliau baru mandi, berarti sudah masuk subuh baru mandi. Lantas beliau tetap lanjutkan puasa. Yang penting tadi ya, darah haid sudah berhenti. Ya, terus. Afwan, di luar tema, saya baru menyelesaikan puasa Syawal 5 kali. Dan satu kalinya saya baru mau mengerjakannya besok di hari Sabtu. Apakah boleh berpuasa khusus di hari Sabtu, Ustaz? Boleh, kalau ada sebab. Ya, jadi jangan terpengaruh yang melarang puasa pada hari Sabtu. Ini para ulama berbeda pendapat saja ini. Kalau punya sebab boleh. Ya, yang larang secara mutlak dalilnya saya anggap lemah. Nanti bisa cari pembahasannya di rumahisa.com, puasa pada hari Sabtu, ada pembahasannya. Satu lagi. Ya, sebentar ada telepon, silakan. Zoom siap-siap ya. Ya. Waalaikumsalam, dengan Pak siapa ini? Pak Harsat. Pak Harsat. Ya, monggo Pak Harsat, silakan. Kalau kita misalnya setelah berwudu, terus kita mencium bau, misalnya bau kotoran binatang, bau kotoran kucing misalnya gitu, Ustaz. Iya. Wudu kita itu batal apa enggak ya, Ustaz? Itu ada pada airnya atau bagaimana? Tidak ada pada air, cuman mencium. Tidak batal. Karena tidak ada yang Pak Harsat sentuh. Maka tidak batal wudhu Pak Harsat. Nah, cuma nggak enak saja. Cuma nggak enak. Misalnya, maaf, Pak Harsat sudah punya wudhu. Terus Bapak dekat dengan teman di samping kentut. Bapak nggak kena batalnya wudhu, nggak. Cuma dia saja yang kena batal. Bapak nggak kena batal wudhu. Begitu. Baik, tapi ini karena saya beberapa kali mengalami ini agak ragu-ragu gitu. Iya. Karena berat sekali kayak gitu, cuma dengan bau terus jadi batal. Wah, itu kita
sulit sekali menghindari itu. Ya, apalagi orang yang berada di lingkungan yang tidak dia harus sekitarnya itu ada bau seperti itu. Wah, sangat berat sekali untuk dia. Dia minggat aja dari tempat itu. Ya kan berat ya. Baik. Nggih, Warsat, nggih. Waalaikumsalam. Ya, silakan dari Zoom. Ya, silakan dari Zoom, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Mutahara, Ustaz. Iya, silakan Bu Mutahara. Baik, pertanyaan pertama yaitu tadi mengenai membersihkan kencing bayi perempuan. Kencing bayi perempuan, ya. Terus? Banyak teman-teman ibu atau teman saya yang memiliki anak-anak bayi-bayi perempuan, kalau membersihkan ininya untuk lebih yakin ringkasnya atau lebih ringkas, ya. hanya menggunakan tisu basah, Ustaz. Harus dipastikan najisnya hilang. Kalau itu misalnya kena gamis gitu. Bukan, Ustaz. Dia Kenapa itu? Membersihkan bayinya itu, misalnya mengganti popoknya, kemudian membersihkan bagian bawah bayinya itu hanya dengan menggunakan tisu basah. Jadi misalnya popok ya, sudah pakai popok ya, kencingnya berarti meresap di popok tadi ya. Nah, Ustaz. Ya, terus habis itu dilepaslah popok tadi. Iya, Ustaz. Gitu kan? Dibersihkan dengan tisu basah. Kalau tisu basah ini bisa menyerap kencingnya tadi, tidak masalah. Jadi bau, rasa, warna dari najis itu jadi hilang. Nah, maka selesai. Dan saya yakin itu sudah terserap di popok. Kencingnya itu sudah terserap di popok. Cuma untuk mengatasi yang bekas-bekasnya saja dia pakai tisu basah. Kan sudah hilang itu. Sifatnya juga kan meresap kalau tisu basah. Sekaligus yang basah itu dia narik kencingnya tadi. Tidak ada masalah. Ya, nggak harus dicuci sampai bawa ke kamar mandi terus cuci ambil sabun gitu. Nggak juga, karena sudah meresap sebenarnya di popok tadi, Bu. Oh, berarti itu sudah termasuk dicuci ya? Iya, sudah meresap di situ sebenarnya. Ya, jadi kan intinya kan zatnya itu kan sudah hilang, zat kencingnya ya. Beda kalau bayi itu kencing di celana tanpa popok ya. Nah, itu mungkin keadaannya berbeda, Bu. Kan popok sekarang itu daya resapnya kan tinggi sekali. Iya kan, beda dengan mungkin yang dulu-dulu atau orang-orang dulu nggak pakai itu kan. Kalau sekarang kan daya resap popok tadi kan tinggi sekali. Sehingga zat kencingnya itu, ya, kencing itu sudah teresap di situ, baru sisanya yang cuma ada di bokongnya si anak itu yang dilap dengan tisu basah saja, selesai berarti. Gitu. Misalnya si ibu habis wudhu, setelah itu dia membersihkan anaknya seperti itu. Apakah dia harus berwudhu lagi atau tidak? Dia cuma cuci tangan saja. Karena menyentuhnya itu tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang tepat ya, menyentuhnya itu tidak membatalkan wudhu. Cuma kalau mau sholat, kalau ada najis hilang gitu. Namun para ulama tidak bahas, atau ini pendapat yang tepat insya Allah, tidak bahas kalau karena nyentuh tadi wudhu jadi batal. Wudhu jadi batal itu pembahasan lain lagi. Ya, misalnya gini, saya sudah wudhu ya, saya lihat di lantai itu ada darah. Tadi kita bahas darah itu najis ya. Ya cukup saya hilangkan darah itu. Ya, hilangkan darah itu, ini tidak pengaruh ke wudhu saya. Saya ambil tisu basah terus saya lap. Nah, saya buang itu. Nah, ini tidak pengaruh ke wudhu saya. Cuma situ ada najis saja, saya hilangkan najis itu dengan cara saya ambil tisu basah, saya ambil itu terus saya lap, terserap itu, saya pakai sholat. Gitu, Bu. Kan beda kasusnya. Itu bukan membatalkan wudhu, namun kita diperintahkan ketika sholat itu bersih dari najis. Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu cuci dari apa? Najis. Gitu ya. Jadi berbeda ya. Satu lagi, Ustaz. Ji. Untuk perihal masalah ini, Ustaz,
apakah anjing dan babi itu sama hukumnya, Ustaz? Dari sisi air liur. Misalnya dari segi dagingnya. Haram. Maksudnya ini Ustaz, najisnya Ustaz. Najisnya Misalnya najis. Tersentuh daging babinya. Berarti menyentuh najis. Membersihkannya Ustaz apa Kalau ini para ulama beda pendapat ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu najisnya babi itu diperlakukan sama seperti najisnya anjing. Karena anjing saya seperti itu cuci 7 kali, kalau babi harusnya lebih karena babi itu lebih jorok daripada ya, anjing. Jadi gini Ustaz, dimatikan di tempat suami kerja disediakan kaos tangan dari kulit babi. Kata perusahaan itu bahwa kaos tangan itu asalnya itu dari produksinya itu dari kulit babi. Suami tidak menggunakannya, hanya kadang meskipun sudah disamak ya Ustadz, itu harus digunakan. Kalau kita bahas kemarin itu disamak sekalipun tetap najisnya ke bawah. Namun beda nanti. Kalau misalnya tersentuh Ustadz, Kalau misalnya tersentuh, anggaplah mungkin temannya menyentuhnya dengan menggunakan kaos tangan itu, apakah dia harus perlu mengganti pakaian? Oh enggak. Cuma dicuci tangannya saja. Enggak sampai seperti itu. Di pakaian Ustadz. Di pakaian dia pakaiannya tersentuh sarung tangan tadi gitu. Ya cukup dilap gini saja sudah dianggap. Karena kan mungkin itu kering juga, tidak terlalu pengaruh banget gitu. Iya. Tapi tidak boleh disentuh harusnya. Karena kemarin kesimpulannya itu kulit dari anjing maupun babi tidak pernah suci ya, karena tetap dia najis aini. Tetap najis gitu ketika hidupnya ataupun matinya. Ustaz, apa satu lagi boleh? Ini tentang fatwa MUI tahun 2018 kalau tidak salah, yaitu hukum khamar, alkohol atau etanol. Itu disebutkan bahwa produk minimum hasil fermentasi yang mengandung alkohol kurang dari 0,5% hukumnya halal. Itu seperti apa? Nah, karena beda Bu, tadi saya bilang alkohol dengan khamar kan. Karena zat alkohol itu zat berbeda Bu. Jadi kurang dari 0,5%. Iya, karena alkohol itu sendiri bukan khamar. Jadi kalau dia tercampur dalam suatu zat belum tentu itu memabukkan. Kalau kadarnya sangat-sangat tinggi sekali bukan memabukkan Bu, mematikan. Sehingga kalau diputuskan di bawah 0,5% itu masih bisa dikonsumsi. Karena anggapannya itu bukan khamar yang memabukkan gitu. Karena zat ini kalau ada alkohol ini diminum secara keseluruhan itu nggak mabuk. Beda Bu. Beda benar khamar ya. Khamar itu punya tingkatan. Ada yang 0,5% masuk sudah mabuk kadar alkoholnya ya. Ada yang 10%, 20%, 30%. Kalau seingat saya sampai 40%. Di atas 40% sudah tidak bisa layak dikonsumsi lagi. Ya. Itu ada kelas-kelasnya kalau khamar itu. Kelas-kelasnya dari yang rendah sampai kelas tinggi itu. Whisky dan yang lainnya itu kelas-kelas tinggi itu Bu. Namun kalau itu ya, saya yakin itu pembahasannya bukan pembahasan khamar tercampur dalam suatu zat, bukan. Itu pembahasan alkohol. Nanti saya coba telusuri lagi. Tapi saya yakin saya itu. Karena ada fatwa juga, kan obat sirup, obat batuk, dan yang lainnya itu ada kandungan alkoholnya. Namun masih diizinkan di bawah 1%. Ya. Itu aturan Balai POM kalau tidak salah beberapa tahun. Saya sudah tulis lama sebenarnya. Saya coba cek lagi ada perubahan atau tidak aturan ini. Namun seingat saya itu 1%. Di bawah 1% masih bisa dikonsumsi untuk obat anak-anak ini. Obat batuk dan semacamnya. Di atas 1% itu baiknya dihindari. Karena memang pembahasannya ini bukan alkohol khamar di sini. Itu alkohol lain, itu etanol. Yang tadi saya sebutkan, alkohol punya tingkatan macam-macam Bu. Ada etanol, ada propanol, macam-macam. Metanol nggak bisa dihukumi semuanya khamar. Ada alkohol itu residu dari minyak bumi ada.
Ya, sisa dari minyak bumi ada macam-macam Bu bentuknya, sehingga tidak boleh dipukuli semuanya alkohol itu, khamar itu. Wah, itu saya bilang orang-orang kimia pun tidak akan setuju dengan itu. Tidak ada yang pernah setuju itu. Karena ini ada yang tidak memabukkan. Kalau dipakai di lab-lab, di laboratorium, itu cuma jadi solvent. Solvent itu kadarnya ya tinggi. Ada campuran airnya namun kadarnya tinggi. Itu nggak bisa dikonsumsi sama sekali. Makanya kan tadi saya bilang khamar itu ada tingkatannya di atas 40%-nya sudah masalah itu. Itu bukan zat yang dikonsumsi, sudah toksik, beracun, mati itu kalau orang konsumsi. Jadi bedakan ya, sekali lagi kuncinya itu pada kalimat alkohol itu bukan khamar. Kecuali kalau khamar itu bukan ada kandungan alkohol ya, karena khamarnya ini bukan karena alkoholnya sebenarnya. Nanti dilihat zat-zat kandungannya macam-macam dalam khamar yang memabukkan tadi. Nah, itu yang sering sulit dipahami. Maka kalau ibu pakai untuk misalnya ibu ada pembersih muka, ada kandungan alkoholnya, itu juga pakai untuk luar tubuh nggak masalah. Ada pada parfum ada kandungan alkohol, itu juga pakai untuk luar tubuh, tidak masalah. Kalau tadi yang ibu sebutkan fatwanya itu kan untuk dalam tubuh. Iya, beda. Apa ada standar ininya, standar persentasenya ya Ustaz? Kalau untuk luar tubuh bebas Bu. Iya, karena untuk luar tubuh itu juga nggak layak dikonsumsi. Misalnya alkohol antiseptik, alkoholnya 70% Bu. Itu tewas kalau minum. Iya. Itu kadarnya ada. Kalau yang di luar tubuh itu memang sudah nggak layak dikonsumsi. Parfum Bu, nggak ada orang yang berani minum parfum yang beralkohol. Parfum itu kalau sudah disemprot Bu, pada spraynya itu ada kandungan alkoholnya, karena alkohol ini untuk menarik zatnya itu keluar dalam bentuk spray. Jadi butiran-butiran gitu. Itu fungsinya. Biasanya yang tidak ada alkoholnya ini yang botolan yang kecil-kecil gitu, yang dipakai dioles tangan. Nah, itu nggak ada alkohol jelas. Karena dia nggak perlu ada zat untuk semprot itu. Itu berbeda Bu. Maka kalau pakai luar tubuh santai aja. Yang masalah kalau ibu-ibu itu misalnya alkoholnya pada rum itu yang biasanya ibu-ibu buat kue gitu loh. Di frambozen. Ada kan? Nah, yang itu yang masalah. Ibu campurkan khamar malahan. Itu zat khamar. Ibu pakai untuk kue walaupun ibu olesnya di kue tersebut sebelum dipanggang, dibakar. Tapi ternyata ada rasa yang berbeda ketika setelah dipanggang dengan ketika pakai rum itu dengan tidak gitu. Berarti ada sisa yang masih terasa di situ. Nggak boleh kalau saya sarankan. Itu beda lagi. Karena ibu sudah pakai untuk dimakan gitu loh. Dan itu dipakai diolesin, itu khamar sebenarnya. Paham Bu? Nanti bisa pelajari tentang ini. Saya sudah di website rumesro.com itu pembahasan saya alkohol sudah saya tulis sejak lama. Ya, sudah sejak lama saya tulis, itu pembahasannya sudah ada. Ya, kesimpulannya seperti itu tadi. Ya, baik. Jazakallahu Ya, baik, satu lagi lewat Zoom, baru saya beralih ke WA dan telepon, monggo. Baik Ustaz, ini karena pertanyaan lewat chat Zoom-nya banyak. Ya, coba chat dulu ya. Coba lewat chat Zoom ya Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz, Ana akan bacakan pertanyaan lewat chat. Di sini ada yang bertanya, Assalamualaikum, Ustaz, bagaimana cara bertaubat apabila pernah memakan makanan yang haram karena ketidaktahuan? Maksudnya dulu saya pernah memakan kerengsengan daging nyambi yang katanya bisa untuk obat gatal-gatal. Apa itu? Dari daging apa? Dari daging babi? Apa itu? Kerengsengan daging nyambi, Ustaz. Apa itu maksudnya? Afwan, Ana juga kurang tahu. Kalau itu mau daging yang haram ya bertobat saja. Bertobat, tidak ada cara khusus ya. Beda dengan kalau itu masih bisa dikeluarkan, kan ini sudah masuk dalam tubuh. Maka kewajibannya bertobat dan lebih berhati-hati lagi ketika mengkonsumsi seperti itu. Allahu a'lam. Ya, cukup bertobat saja, tidak ada cara khusus yang lainnya. Ada lagi? Apakah sate bekicot halal dikonsumsi? Bekicot itu
ada pembahasannya, saya waktu itu nukil dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dirinci. Begitu tuh ada yang beracun, ada yang tidak beracun. Kalau beracun jelas tidak boleh dikonsumsi, kalau tidak beracun masih halal untuk dikonsumsi. Terus ada lagi? Nanti bisa cari di rumahsa.com itu ya. Ya. Terus? Nah, Ustaz, kalau tanaman sayuran dipupuk dari kotoran babi, hasil tanamannya najis atau tidak, Ustaz? Nah, kotorannya tadi najis ya, karena kotoran babi ya. Untuk jadikan pupuk tanaman. Tanaman yang tumbuh kan ini suatu zat yang baru lagi, berbeda dengan pupuknya. Para ulama itu punya bahasan, termasuk di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ya, ketika beliau bahas tentang kotoran ini ya. Kan itu zat yang baru yang muncul, Bu. Itu kan zat yang baru. Sama seperti ini pembahasannya kotoran manusia. Kotoran manusia itu ada di sebagian tempat itu yang mengolahnya itu jadi gas. Jadi ditumpuk dalam satu drum besar gitu. Semua dalam satu lingkungan itu semua kotoran jadikan satu di situ. Kan itu punya gas yang nanti bisa digunakan untuk ya bahan bakar gas untuk masak. Jadi ganti ini ya gasnya ibu-ibu di rumah gitu. Itu kan yang muncul suatu zat baru lagi. Zat baru terus dipakai untuk masak, suatu yang berbeda lagi. Maka pembahasannya itu hampir sama. Sehingga karena yang dihasilkan tuh zat yang baru, tidak seperti yang lama, maka kita sebut ini mengalami perubahan istihalah. Istihalah di sini dari zat A berubah ke zat B. Tidak ada lagi unsur zat A di situ. Maka tidak jadi masalah. Maka pupuk tadi dari kotoran babi ya, hasilkan tanamannya itu suci. Tapi masalahnya ini kotorannya ini yang masih jadi masalah, ini najis, ini baiknya lebih dihindari. Dan kalau ini dapati dengan cara beli, pembeliannya ini yang jadi tidak halal. Pembeliannya jadi tidak halal dikarenakan membeli najis. Kalau dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, Ustaz Irwandi itu katakan najis itu sesuatu yang tidak punya nilai, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Najis sekali lagi sesuatu yang tidak punya nilai, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Nah, Ustaz, Afwan izin bertanya di luar materi, bagaimana kita harus bersikap kepada bapak yang terkadang meminta uang untuk membeli rokok? Ya. Jika tidak dikasih, anak khawatir beliau membuka utang di luar. Nah, itu yang semalam saya sempat mau jawab. Ini masalahnya risiko ya. Dua-duanya mudarat. Saran saya tidak pilih salah satu, malah nasihati orang tua supaya tinggalkan rokok. Karena dia beli pun atau dia biarkan orang tuanya, tetap ujung-ujungnya rokok tetap dikonsumsi. Jadi masalahnya pada rokoknya. Dua-duanya sama-sama mudarat karena ujung-ujungnya juga ada rokok. Maka saran saya nasihati orang tua baik-baik ya sebisa mungkin. Allahu a'lam. Lewat WA silakan. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan bekas madhi yang keluar sedikit tetapi benar-benar tidak terlihat pada pakaian? Cukup dicuci biasa ya, tidak ada cara khusus. Namun kalau itu memang dari junub ya, yang keluar madhi tadi memang di junub ya. Terus lewat telepon silakan. Assalamualaikum. Iya, dengan Pak siapa di mana? Nggih, monggo. Iya. Iya, silakan, Pak. Menghilangkan najis. Perlakuan tadi di hadis beberapa tadi yang soal menghilangkan air mani. Iya, terus? Beda dengan cara, apakah beda dengan cara perlakuan menghilangkan cara yang air mani? Oh, beda. Mani itu suci ya, makanya diperlakukan seperti itu. Kalau madhi tergantung ini ya. Halo? Enggak tepat, wudunya batal dan diperintahkan untuk berwudu. Madhinya kalau mau dipakai untuk sholat, kalau dia orang yang sering keluar madhi, maka cukup diperingan ya. Namun kalau bisa ya pakaian yang kena madhi dicuci, baru dipakai untuk sholat.
Tapi wudunya batal. Berarti meskipun madinya itu keluarnya sedikit, berarti harus dicuci ya? Iya, dan wudu batal. Ulangi wudu. Kalau mani bedanya, mani disuruh mandi. Ya. Cukup? Baik. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, WA terakhir, terus Zoom nanti penutup. Ya. Bismillah, di rumah ada 3 ekor kucing liar yang qadarullah suka menunggu makanan. Kucing-kucing tersebut suka kencing di lantai dekat pintu dapur, juga tembok. Apakah najis, Ustadz? Najis. Kita bahas kucing yang kemarin itu baru air liurnya dan tubuhnya. Kencingnya tetap najis, kotorannya tetap najis. Maka kalau tahu kucing itu sering ya, kencingnya, dia kan bisa vertikal juga kencingnya. Jadi di tembok, di pintu. Nah, pintu tembok ini kalau tersentuh berarti tersentuh najis. Maka harus dicuci sampai pintu itu bersih dari najis. Nah, baik, terus lewat Zoom terakhir silakan. Baik Ustadz, untuk yang raise hand Ibu Nuraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ini mau nanya masalah kalau kita lagi wudhu gitu, terus saat di pertengahan wudhu kita buang angin gitu, itu mesti diulang lagi atau lanjut aja? Soalnya Ibu pertengahan wudhu pun wudhu nggak sempurna Bu. Wudhu ini Ibu tidak bisa pakai untuk sholat. Ibu baru basuh sampai muka gitu, pakai untuk sholat nggak bisa. Ya, jadi kalau mau Ibu lanjut pun ya secara ini sih masih bisa, tapi saran saya ulangi dari awal. Lebih aman, lebih menenangkan gitu daripada dari tengah-tengah Ibu tinggal lanjut terus. Karena Ibu kalau tanya, saya ulangi dari awal enggak? Tadi aja belum wudhu karena Ibu belum sempurna. Iya kan? Itu belum wudhu, Bu. Wudhu sempurna sampai kaki. Kecuali kalau Ibu tanya, oh sampai kaki Ustadz saya sudah cuci kaki kanan kiri selesai. Terus kentut. Ya berarti dari awal lagi ulangi. Itu sudah sangat jelas. Kalau ini kan Ibu belum wudhu sebenarnya. Ibu dari cuci tangan sampai kepala, terus kentut saat mengusap kepala. Nah, itu sebenarnya belum wudhu juga. Ya. Tapi kalau misalnya dilanjutkan terus setelah kepala tadi langsung ke kaki gitu, tanpa mau ulang dari awal? Ya, nggak masalah sih, tapi saran saya nggak kayak gini, tetap ulangi dari awal pokoknya. Diulang gitu. Iya, baiknya lebih menenangkan lah. Dak meyari buka ilama la yari buka Nabi SAW, tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin gitu. Kan lebih yakin kita kalau dari awal. Iya. Terus Ustaz, kalau kita setelah selesai wudhu, anak kita usia 5 tahun itu minta dicucikan pupnya gitu, habis buang air besar. Kan kita habis wudhu itu membatalkan wudhunya salah satunya karena memegang kemaluan. Betul. Kalau pakai pendapat yang menyatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu secara mutlak, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Berarti wudhunya batal. Terus? Berarti ulang lah ya Ustaz ya? Iya, ulangi saja. Tapi kalau memakai pendapat yang ini, karena ada yang pendapat ya kemaluan itu seperti anggota badanmu yang lain gitu. Jadi ada yang pakai tambah syarat kalau dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Namun amannya kayak tadi, Ibu ulangi saja. Ulang aja. Ya, lebih ini ya. Lebih tenang ya. Seperti itu. Iya. Baik. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi dari Zoom untuk closing, silakan Bu. Baik, untuk yang chat mungkin masih banyak ya Ustadz ya. Jadi lewat chat Zoom. Iya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan di luar materi. Sebaiknya jika setelah memotong rambut yang sesuai syariat, potongannya diapakan Ustadz? Karena ibu Ana biasanya menyelipkannya di pohon pisang. Ana takut itu syirik Ustadz. Semalam sudah saya jawab itu,
itu nanti dapat tergolong takhayul khurafat ya, itu orang-orang zaman dulu ya. Maka nanti masuk dalam kategori itu menyandarkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Beranggapan sial juga termasuk itu yang mendorong dia lakukan seperti itu. Maka tidak dibolehkan. Dan perlu nasihati orang tua untuk itu. Satu lagi baru saya tutup, silakan. Baik Ustadz, untuk yang raise hand Ibu Ambar Dwi Astuti. Assalamualaikum Bu. Baik, Bapak Agung. Assalamualaikum. Dengan Ibu Gusri Nasari. Ibu Gusri Nasari. Baik. Dengan Ibu Waode Siti. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Gini Ustaz, ini kebetulan kejadian hari-hari dan hampir setiap malam itu saya melakukan begini Ustaz. Saya punya orang tua yang sudah lansia. Kemudian di tengah malam itu kebiasaan beliau itu buang hajat gitu. Pada saat malam itu anak bangun untuk sholat Ustaz, sholat malam. Tetapi setelah berwudu, orang tua ternyata keadaannya sudah tak bisa dibiarkan, harus dibersihkan Ustaz. Kemudian saya melakukan itu, membersihkannya sampai selesai, sampai dengan sudah masuk waktu subuh, sehingga sholat malam terabaikan Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Apa yang saya harus lakukan? Saya sudah meninggalkan sholat malam saya. Kadang juga sampai dengan sholat subuh pun terlompat Ustaz. Kalau solusi Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya lebih urgent mengurus orang tua dibanding sholat malam. Kalau mau lihat dari sisi pahala, itu lebih harus dan pahalanya lebih besar Bu, dibandingkan ibu mengurus sholat malam. Ada cerita dari para salaf dulu, karena nuruti keinginan orang tuanya bilang, kamu jangan begadang malam ya. Orang tuanya bilang kayak gitu. Dia nurut. Namun karena kepentingannya dia mau belajar, dia akhirnya diam-diam biar tidak banyak menyinggung orang tua di situ. Maka tetap pahala ibu ngurus orang tua, apalagi sudah sepuh, sudah berumur, dan itu sangat butuh sekali, tidak ada yang menangani, ibu sudah dapat pahala besar di situ. Itu malah saya sebut lebih daripada sholat malam. Itu lebih daripada sholat malam dan pahalanya luar biasa. Jadi tidak perlu bersedih karena tidak bisa sholat malam tadi. Justru bersedih karena tidak bisa melayani orang tua dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja saya cukupkan. Kita kaji lagi insya Allah nanti malam. Ada kajian bersama remaja tentang masalah perjodohan. Kemudian besok kita bahas kembali buku Harta Haram Muamalat Kontemporer tentang percaloan. Percaloan nanti kita kaji lebih jauh. Mudah-mudahan Allah terus mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan memberi taufik pada kita untuk beramal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.